Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurain Puluhulawa, NIM 1314211092. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum administrasi pembangunan. Yang pertama ada hakikat hukum administrasi pembangunan. Hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan untuk keperluan keberhasilan pembangunan yang meliputi hukum perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta hukum yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar mampu mendukung proses pembangunan. Yang kedua ada ruang lingkup hukum administrasi pembangunan. Yang pertama, pembangunan mencakup pengembangan kapasitas untuk menentukan masa depan seseorang. Yang kedua, pembangunan mencakup perhatian jangka panjang terhadap masa depan bangsa dan negara. Dengan demikian, administrasi negara untuk keperluan keberhasilan pembangunan, yang pertama ada hukum perencanaan, yang kedua hukum pembiayaan, yang ketiga hukum pelaksanaan, yang keempat hukum pengendalian, dan yang kelima hukum evaluasi. Berikut dasar hukum pelaksanaan administrasi pembangunan. Dasar hukum ini memberikan dan merumuskan landasan hukum tentang batas-batas, tugas, fungsi, kekuasaan, serta wewenang masing-masing aparatur pemerintahan yang sudah ada ataupun yang akan dibentuk. Demikian pula apabila dilakukan pembentukan, pembinaan, dan penghapusan bagian-bagian dari suatu badan pemerintahan, sudah tentu dasar hukumnya disesuaikan pula dengan tingkat-tingkat kewenangan pengaturan dalam badan pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi badan-badan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang berikut hukum dan administrasi pembangunan. Hukum merupakan aspek yang penting dalam administrasi pembangunan. Peranan pemerintah yang lebih besar di dalam kegiatan sosial masyarakat. Tumbuhnya banyak badan administrasi untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan, bertambah dan meluasnya kebijaksanaan dalam pengaturan, pengurusan, dan pemilihan, menyebabkan berkembangnya hukum administrasi, atau menurut Utrecht disebut hukum administrasi negara. Adapun administrasi pembangunan adalah tata cara penyelenggaraan penyusun perundang-undangan dan peraturan-peraturan. Birokrasi pemerintahan juga mempunyai peranan dalam perumusan berbagai rancangan perundang-undangan sehingga mempunyai sumbangan terhadap perundang-undangan yang diputuskan oleh badan legislatif. Dan terakhir, pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan. Pembangunan suatu bangsa yang jumlahnya penduduknya besar dan wilayahnya luas dilakukan melalui 3 pendekatan, yakni pembangunan makro, sektoral, dan regional. Pembangunan makro mencakup sasaran-sasaran dan upaya-upaya pada lingkungan nasional yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional. Ketiga pendekatan tersebut mempunyai implikasi administratif yang berbeda, sesuai lingkup dan kewenangan masing-masing yang bertujuan untuk penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.